Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi di kelas pemrograman web 1 ya, yaitu tutorial ke-8. Kemarin kita sudah membahas masalah masalah mengenai hyperlink ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian juga gambar, ya insert gambar dan lain-lain, tabel. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan membahas masalah input ya, input type atau input tipe ya, di pertemuan ke-8. Oke, langsung saja kita buka layout editor kita. Di sini saya masih menggunakan Sublime Text. Oke, di Sublime Text kita pilih menu view, kemudian kita pilih sintak, kemudian pilih HTML. Oke, kita ketikkan sintak HTML-nya, HTML. Oke, langsung saja seperti ini. Ya, sintak-sintak dari HTML, judulnya adalah form. Ya, form. Oke, langsung kita buat. Misalnya kita akan membuat sebuah biodata di dalam sebuah website. Ya, contohnya ada inputannya nantinya. Misalnya kita minta pengunjung websitenya untuk mengisi nama, tanggal lahir dan lain-lain. Oke. Nah, di sini kita akan tulis dulu seperti contohnya untuk inputan dari mahasiswa misalnya. Oke, jadi di mahasiswa itu ada NIM. Jadi kita ketikkan NIM misalnya titik 2 seperti ini. Kemudian untuk membuat layout inputannya itu menggunakan perintah input. Jadi input spasi. Nah, tipe, tipenya kita mau seperti apa? Kalau tipenya teks biasa, huruf teks ya yang akan kita masukkan itu menggunakan tipenya teks. Nah, kalau nanti kita ingin menggunakan inputnya itu berupa password, maka kita ketikkan di sini password agar tidak terlihat oleh orang lain. Nah, kalau kita ingin inputnya itu email supaya ada add-nya, kalau dimasukkan nanti add dia kalau kita tidak masukkan add, dia tidak akan bisa disubmit gitu, tidak akan bisa dikirim. Maka kita ketikkan email di sini. Nah, di sini kita ingin menginputkan sebuah NIM. Nah, jadi kita masukkan di sini NIM itu adalah number, tetapi kita bisa juga membuatnya dengan teks. Oke, input tipe teks. Kemudian ini saja untuk selanjutnya kita tutup dulu seperti ini ya. Input tipe teks, kemudian kita enter ke bawah BR ya, BR nya 2 kali biar terlihat jarang. Kemudian nama, kemudian namanya. Oke, nah ini juga menggunakan input tipe, input type. Oke, sama dengan, nah input tipenya untuk nama juga teks ya, kita akan lihat nanti. Nah, sampai di sini dulu. Kita coba cek ya, kita simpan dulu ya, kita simpan, kemudian kita simpan di my document di website ya, di website ini, di menu web ya, web 1. Nah, ini adalah pertemuan ke-8 kita. Jadi ini kita pilih namanya pertemuan 8.html. Oke, pertemuan 8.html kita pilih save. Oke, kita cek dulu untuk pertemuan 8 kita. Jadi saya simpan di my document di web 1. Nah, ini dia. Namanya adalah pertemuan 8. Jadi saya langsung buka pertemuan 8-nya. Oke. Nah, jadi kalau saya mau inputkan seperti ini sudah bisa. Ya. Oke. Ini contoh satu input type. Nah, untuk mengatur panjang dan lebarnya atau panjang tinggi dari inputan ini, kita tinggal atur di sini. Misal kita mau, yang cara paling sederhana untuk memanjang atau mengecilkan dari input type itu adalah menggunakan size. Lalu kita tulis size-nya berapa, misalnya size-nya 6, kemudian kita simpan, kita cek lagi, saya refresh. Nah, ini menjadi mengecil. Misalnya seperti itu, karena kan NIM juga nggak banyak-banyak kali untuk di standar ITB Indonesia. Oke, kalau kalian ingin menggunakan style itu juga bisa. Misalnya yang di sini input type-nya saya kasih style misalnya size
ya, nih ya, ini size-nya. Atau boleh menggunakan width. Width itu lebar. Width misalnya width-nya berapa, kita maunya width-nya itu 40 px atau 40 pixel gitu ya, kita simpan. Nah, kita refresh, maka dia akan lebih pendek lagi. Nah, kalau kita mau panjang, kita buat aja dynamic seperti ini, 120 pixel. Nah, itu dia akan panjang. Atau kita mau lebih panjang lagi, menggunakan 320 pixel. Nah, ini bisa lebih panjang. Oke, kalian tinggal sesuaikan aja sesuai dengan keperluannya masing-masing. Oke, nah selanjutnya kita akan mencoba input yang bertipe password. Jadi ini untuk password ya, password. Jadi tetap sama, input type sama dengan, nah di sini password, kemudian kita tutup. Oke, jadi kita coba sini, kita BR dulu supaya terenter ke bawah ya, kita simpan, kita lihat, refresh. Nah, ini kita coba ketikkan password. Nah, jadi dia bulat-bulat seperti ini untuk menjaga privasinya, menjaga privasi password. Jadi input tipe password itu untuk si password. Nah, selanjutnya kalau kita ingin menginput alamat, maka kita bisa menggunakan alamat ya, alamat. Kita bisa menggunakan text area. Jadi kalau alamat itu kan panjang, jadi kita harus menggunakan text area, bukan menggunakan input type. Oke, caranya adalah text area. Nah, seperti ini. Kita tutup tagnya. Jadi text area ini tidak menggunakan single tag ya. Jadi dia memerlukan tag penutup. Nah, di mana kita letakkan isi teksnya itu nanti ada di dalam sini. Oke, langsung saja kita set, muncullah seperti ini. Oke, ini kita lupa tadi BR, jadi di sini harus kita BR kembali. Jadi nim itu menggunakan input type text, juga bisa menggunakan input type number. Nama menggunakan teks juga ya. Kemudian password menggunakan tipe password agar tidak terlihat. Kemudian alamat menggunakan text area. Oke, saya simpan lagi ya, saya refresh lagi. Nah, ini hasilnya. Jadi text area ini dynamic ya, bisa ditarik-tarik seperti ini jikalau teks yang kita ingin inputkan itu panjang. Oke, nah kemudian saya akan membuat input type yang lain. Jadi ini kita BR kembali. Kita akan membuat input type menggunakan pilihan seleksi. Oke, yaitu jenis kelamin. Oke, untuk jenis kelamin itu menggunakan input type juga, tetapi input type-nya seperti ini. Input type-nya menggunakan input type radio. Oke. Nah, baru di belakangnya kita tulis misalnya laki-laki. Satu lagi yaitu input type-nya seperti ini. Input type radio juga, radio. Kemudian kita tutup yaitu perempuan. Oke, kita coba simpan, kemudian kita refresh hasil dari website kita. Oke, seperti ini ya. Jadi ada pilihan ini. Kalau saya pilih laki-laki, terchecklist laki-laki, dan saya pilih perempuan, nah juga terchecklist perempuan. Jadi harus ada pembanding bahwasanya ini dan ini adalah satu grup. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, masalah form. Kemudian input tipe yang selanjutnya adalah input tipe ya, yang akan kita bahas. Ini kita BR lagi, BR. Oke. Input tipe yang selanjutnya adalah input tipe berjenis drop down. Untuk biasanya kita gunakan pilihannya misalnya untuk agama ya, pemilihan agama dan lain-lain. Oke. Jadi cukup kita tuliskan seperti ini, select. Nah, kalau ada select berarti ada pembuka, ada juga penutupnya. Oke, baik, selanjutnya kita input select, yaitu dengan cara option. Jadi kasih pemilihannya itu menggunakan perintah option. Oke.
Oke, baik. Misalnya di sini untuk pemilihan optionnya, untuk agamanya misalnya, ya ini kita lupa, jadi kita pilih dulu agama di sini, agama. Oke, baru kita kasih select, baru kasih option. Nah, misalnya di sini yang pertama Islam. Nah, untuk pemilihan selanjutnya kita kasih lagi option. Kita kasih lagi option. Nah, misalnya yang kedua agamanya Kristen. Oke, kita tutup. Nah, yang ketiga misalnya Hindu. Option. Oke, Hindu. Nah, sampai di sini dulu, nanti kalian bisa lanjutkan. Saya save dulu. Nah, kemudian kita lihat lagi hasilnya. Nah, ini dia untuk agama ada pemilihan seperti ini. Jadi bisa kita pilih drop down-nya. Oke, untuk pertemuan validasi form untuk kali ini sampai di sini ya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup pemrograman web kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.